berdasarkan fase pertumbuhan tanaman pada tanaman padi. Pemberian hara merupakan salah satu faktor penentu dalam keberhasilan budidaya tanaman padi. Pemberian hara akan mempengaruhi kualitas dan kuantitas hasil tanaman yang dibudidayakan. Dalam hal ini pemberian hara yang diberikan adalah melalui pemupukan, baik pupuk makro maupun mikro esensial. Dalam pemupukan dikenal pemupukan sesuai 5 tepat, yaitu tepat jenis, tepat dosis, tepat waktu, tepat cara dan tepat sasaran. Berdasarkan waktu pemupukan dapat dibagi sesuai fase pertumbuhan tanaman. A. Fase vegetatif. Fase vegetatif dapat dibedakan menjadi 1. Persemaian. Fase persemaian dihitung saat benih mulai disebar pada lahan persemaian. Pada fase ini tanaman padi belum banyak membutuhkan hara dari luar. Dalam hal ini tanaman masih memanfaatkan makanan dari dalam dirinya sendiri. Apabila akan diberi hara tambahan, pupuk yang dapat diberikan, yaitu pupuk, nitrogen, fosfat dan kalium. Pupuk yang diberikan dalam jumlah yang sedikit. Waktu pemberian, yaitu 8-10 hari setelah sebar. 2. Pasca pindah tanam dalam kurung setelah tanam. Bibit yang baik yang akan ditanam adalah bibit muda, yaitu bibit yang berumur antara 15-20 hari setelah semai. Tujuannya agar fase pertumbuhan vegetatif tanaman menjadi lebih lama, sehingga anakan yang dihasilkan akan jauh lebih banyak dan mengurangi stres tanaman. Dalam periode ini pupuk yang diberikan dapat diberikan dalam 3 tahap. Pupuk dasar. Pupuk dasar diberikan pada saat tanaman telah siap atau sedang membutuhkan makanan atau hara. Pada umumnya tanaman yang dipindah tanamkan akan mengalami stres pada saat awal pindah tanam. Tanaman mulai membutuhkan makanan atau hara umumnya Agustus 10 hari setelah pindah tanam. Pada kondisi ini perakaran tanaman telah berkembang dan kokoh, sehingga siap menyerap hara tanaman yang diberikan. Hara yang diberikan pada periode ini adalah pupuk N dalam kurung nitrogen dan pupuk K dalam kurung kalium. Dosis yang diberikan adalah sebanyak 30% untuk pupuk nitrogen dan 50% pupuk kalium dari jumlah total dosis yang direkomendasikan. Sementara itu pupuk P, fosfat, dapat diberikan pada saat awal pindah tanam atau 1 hari sebelum tanam. Jumlah yang diberikan yaitu 100% dari dosis yang direkomendasikan. Pupuk susulan pertama. Pupuk susulan diberikan pada saat tanaman berumur 21-25 HST. Pada umur tersebut tanaman sedang membutuhkan makanan atau hara berupa unsur N dalam kurung nitrogen dalam jumlah yang tinggi karena sedang dalam proses perbanyakan anakan. Jumlah pupuk N yang diberikan sebanyak 40% dari jumlah total dosis yang direkomendasikan. Pupuk susulan kedua. Pupuk susulan kedua diberikan pada saat tanaman berada pada fase peralihan vegetatif dan generatif. Waktu pemupukan pada periode ini adalah pada saat tanaman berumur 30-40 HST. Pada periode ini tanaman membutuhkan nutrisi yang tinggi, guna menunjang saat tanaman memasuki fase bunting. Pada periode ini hara yang dibutuhkan adalah N, nitrogen, sebanyak 30% dan K, kalium, sebanyak 50%. B. Fase generatif. Pemupukan pada periode ini bersifat pilihan. Pada umumnya tanaman padi membutuhkan unsur hara yang mengandung kalium dan fosfat yang tinggi untuk proses pembuahan. Hal ini untuk mengoptimalkan pengisian bulir pada tanaman. Selain itu juga dibutuhkan unsur hara mikro, seperti boron. Pupuk yang diberikan dapat dilakukan dengan cara disemprotkan atau dalam bentuk pupuk cair. Pemberian pupuk dilakukan pada saat tanaman berumur 50-60 HST. Dapat pula ditambahkan zat pengatur tumbuh atau ZPT berupa gibrelin. Untuk diketahui bahwa masing-masing unsur hara memiliki peran dan fungsi masing-masing, yaitu 1.
Unsur N dalam kurung nitrogen merupakan unsur yang cepat kelihatan pengaruhnya terhadap tanaman padi karena berperan dalam A. Merangsang pertumbuhan vegetatif padi dan meningkatkan jumlah anakan. B. Pembentukan klorofil yang penting untuk proses fotosintesis yang mana proses ini menghasilkan pati sebagai sumber energi bagi tumbuhan. 2. Unsur P dalam kurung fosfat berfungsi sebagai sumber tenaga untuk tumbuh kembang tanaman, seperti A. Memperkuat akar. B. Memperkuat vigor anakan padi sehingga tidak mudah rebah. C. Memacu terbentuknya bunga dan bulir pada malai. Padi yang kekurangan unsur P akan terlihat dari bentuk daun yang meruncing berwarna hijau gelap dan padi terlihat pendek. 3. Unsur K dalam kurung kalium berperan sebagai aktivator berbagai enzim. Kalium akan meningkatkan A. Ketegaran tanaman. B. Ketahanan terhadap hama penyakit dan kekeringan. C. Kualitas gabah. Memberikan pupuk atau unsur ke dalam tanah sebagai bahan makanan atau hara bagi tanaman yang tepat akan menentukan keberhasilan dalam budidaya tanaman. Sehingga diharapkan dapat pula terjadi peningkatan penghasilan dari budidaya tanaman padi tersebut.